Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa NU Online hafizakumullah. Sebentar lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan, yang bersamaan dengan itu pula kita akan melaksanakan satu kewajiban bersama kita, yaitu menunaikan zakat fitrah atau zakat jiwa kita. Yang mana kita ketahui bersama, hampir mayoritas atau kita bisa katakan 9 dari 10 orang Indonesia ketika mereka mengeluarkan zakat adalah melalui badan amil zakat di daerah masing-masing. Ini yang kemudian menjadi penting untuk kita ketahui bersama. Karena nanti untuk amil zakat ini ada syarat-syarat tertentu agar dia bisa sah untuk dikatakan menjadi amil. Dan ini implementasinya hukum panjang sekali. Jadi semua yang nanti tidak masuk klasifikasi yang akan kita bahas ini berarti dia panitia zakat, bukan amil zakat, yang mana tidak bisa menerima porsi zakat dan lain sebagainya. Kembali ke amil, amil adalah al-amil huwallazi yab'athuhul imam lijibayatis shadaqat. Amil adalah orang ataupun kelompok yang diangkat oleh imam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya secara langsung maupun tidak langsung itu bagaimana? Baik itu ditunjuk oleh imam secara langsung atau orang yang diberikan kewenangan untuk mengangkat amil oleh sang imam untuk menarik zakat, untuk mendistribusikan zakat. Nah, artinya kalau kita tarik di negara kita, ya, yang dimaksud imam di sini adalah pimpinan tertinggi daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu presiden. Lalu bagaimana implementasinya, pempraktekan untuk kemudian kita mengangkat amil atau sekelompok amil zakat di negara kita? Sebenarnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014. Ini adalah atas pelaksanaan daripada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang mana kemudian pemerintah membentuk yang namanya Baznas atau Badan Amil Zakat Nasional. Ini adalah tangan panjang atau badan resmi pemerintah yang diberikan kewenangan secara mutlak oleh presiden untuk membentuk laz atau lembaga amil zakat di semua tingkatan. Dari sini clear. Maka nanti semua izin atau pengangkatan harus melalui ini ataupun nanti rekanan-rekanan daripada Baznas. Satu contoh yang kita maksud dengan rekanan adalah sebagaimana dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah. NU mempunyai Lazisnu, kemudian Muhammadiyah mempunyai Lazismu, yaitu Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Nah, ini kemudian dia mempunyai otoritas untuk mengeskakan atau mengangkat atau membentuk unit pengumpul zakat atau lembaga amil zakat di semua level di bawahnya. Dari mulai provinsi, kabupaten, atau bahkan nanti kecamatan. Jadi secara struktural, ketika misalkan nanti kita dalam lingkup satu kecamatan, ketika ada satu lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah misalkan di level kecamatan, dia memang sudah mendapatkan kewenangan dari tingkat di atasnya dia, yaitu tingkat kabupaten, maka SK atau pengangkatan amil zakat ini nanti bisa dikeluarkan oleh di level kecamatan, NU kecamatan misalkan, atau Muhammadiyah di level kecamatan, bisa di level kabupaten dan seterusnya. Nah, ini kenapa menjadi penting? Karena ada sebenarnya satu hal yang sangat penting ketika kita mengeluarkan zakat. Zakat itu disyaratkan tidak boleh beras yang kita keluarkan kembali kepada diri kita. Kembali kepada diri kita sebelum tawakuk atau sebelum jatuh kepada seorang asnaf. Contoh begini, saya mengeluarkan zakat di saat yang sama status saya adalah salah satu asnaf, miskin misalkan. Saya mengeluarkan zakat. Selesai. Kemudian ternyata yang menerima zakat ini tidak masuk klasifikasi amil zakat, tapi masuk panitia zakat karena tidak sah sesuai fikih. Nah, kemudian beras yang diterima oleh mereka dikumpulkan menjadi satu sebelum dibagikan. Nah, dengan hal semacam ini akan sangat berpotensi
beras yang sudah kita keluarkan tadi itu akan kembali kepada diri kita. Padahal belum tawakuk atau belum jatuh ke asnaf. Lain halnya ketika kita mengeluarkan kepada memang lembaga atau badan amil zakat yang resmi secara fikih diakui dan memang mempunyai SK dari yang telah kita sebutkan di depan tadi. Maka ketika kita mengeluarkan beras, misalkan saya mengeluarkan zakat di satu amil zakat di satu masjid di kampung saya, dan amil zakat ini sudah mempunyai SK dari lembaga yang berwenang, baik pemerintah ataupun turunan dari pemerintah, maka ketika saya sudah menyerahkan beras zakat saya ini, maka sudah tawakuk, sudah terdistribusikan ke setidaknya satu asnaf, yaitu amil. Maka ketika nanti kemudian beras yang tadi entah sebutir, 2 butir, 3 butir, atau mungkin 1 genggam kembali ke saya lagi, nggak ada masalah. Tapi ketika yang menerima ini tidak masuk klasifikasi amil, bahkan hanya sekedar panitia zakat karena dia tidak punya SK, maka ketika 1 butir beras kembali ke kita, maka ada zakat kita yang wajib kita ganti, yaitu 1 butir beras. Ini real. Misalkan oke lah, 1 sok kita zakat misalkan 3 kilo, kita ambil 3 kilo. Berarti zakat kita 3 kilo kurang 1 beras. Kita harus doman itu, harus ganti. Karena belum tawakuk, belum jatuh kepada asnaf. Ini yang jadi masalah. Dan selain daripada itu, amil itu sebagaimana kita tahu, dan ini nas Al-Quran, wal amilina 'alaiha. Orang yang menjadi amil atau siapapun yang menjadi amil ini memang berhak untuk menerima porsi daripada zakat. Sangat beda ketika statusnya sebagai panitia zakat. Dia nggak pegang SK, yang sekedar mengumpulkan saja atas inisiatif pribadi tanpa meminta SK dengan lembaga yang berwenang atau turunannya pemerintah, maka dia tidak bisa menerima porsi zakat sebagai amil. Nah, jadi memang pelik urusan zakat ini memang diatur sedemikian rupa. Justru dari sini ada hikmahnya menurut saya, ini adalah luar biasanya care-nya agama kita terhadap masyarakat secara meluas. Satu contoh begini, kenapa kemudian ketika kita mengumpulkan entah 5 orang, 10 orang dari pengurus masjid, kita pengen mengumpulkan zakat, kemudian kita minta SK ke umpamanya ke pengurus NU di level kecamatan. Kemudian kita dapat SK. Kita akan dituntut untuk memberikan laporan pendistribusian zakat kepada NU di wilayah kecamatan. Jikalau kemudian kita merasa kok nggak enak banget sih sepertinya kita didikte, justru ini yang menjadi fair, yang menjadi saya sampaikan menjadi care banget untuk umat Islam secara meluas. Karena apa? Zakat ini tidak boleh didistribusikan atas dasar like and dislike. Orang sebenarnya asnaf, dia sebenarnya miskin, si fulan sebenarnya fakir, tapi gara-gara kita tidak suka, tidak cocok dengan personalitinya dia, terus kita skip, kita nggak kasih zakat. Ini dosa gede. Nah, makanya ada pengontrolan, karena di level kecamatan, nanti sampai level kabupaten, mereka ini punya data. Siapa masyarakat-masyarakat yang kemudian masuk di dalam daftar ekonomi ke bawah, yang masuk dalam fakir dan miskin. Jadi ada kontrol yang rapi agar memang benar-benar zakat ini tidak disalahgunakan, tidak salah dalam pendistribusian, dan seterusnya. Nah, maka dari itu sebenarnya simpel sekali, kita sudah punya payung hukum, bahkan undang-undang di negara kita ini sudah sangat mendukung atau sudah sangat sesuai sekali dengan apa yang diatur oleh fikih kita. Maka sebenarnya siapapun, bahkan personal, Anda secara pribadi atau mungkin bersama dengan teman, 3 kelompok ngopi misalkan, saya pengen khidmah ke masyarakat, saya pengen jadi amil, mengajukan diri, membawa data, kemudian maju ke mana? Kedua ormas yang saya sebut tadi, atau bisa langsung ke Basnas, mengajukan diri untuk diangkat menjadi amil bisa. Jadi tidak harus atas nama kelompok, bahkan secara personal pun bisa. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali. Maka ketika Anda sudah mendapatkan SK, nah setahu saya SK itu berlakunya sampai 3 tahun lah. Selama 3 tahun itu sudah tidak perlu bolak-balik setiap tahun Anda meminta SK. Hanya ketika SK itu tadi sudah habis, minta perpanjangan. Jadi sesimpel itu. Maka mari kita dorong bersama semuanya masyarakat kita. Undang-undang kita sudah ada yang sangat relevan sekali dan bahkan sangat matching sekali dengan hukum fikih kita.
maka tinggal kita melaksanakan secara bersama. Maka kita bisa simpulkan di sini bahwasanya siapapun orangnya, entah personal ataupun kelompok, atas inisiatif pribadi kemudian membentuk amil zakat tanpa meminta SK atau pengangkatan dari lembaga terkait, meskipun satu kampung itu setuju semua, tetap belum bisa dikatakan menjadi amil zakat, yang mana tidak akan bisa melekat padanya hak-hak ataupun yang berkaitan dengan amil zakat. Bijaknya adalah begini, hendaknya kita, ini menjadi hak kita. Ketika kita ingin menyalurkan zakat kita, maka pilih saja lembaga atau amil zakat yang memang memegang SK dan memang sudah sah ditunjuk oleh lembaga yang berwenang di negara kita. Jadi nggak ada masalah, kita tanya saja, ini benar ya sudah dapat SK dari pemerintah atau dari lembaga terkait. Karena saya melihat video di NU Online katanya kalau begini ini belum amil, baru panitia zakat, nggak ada masalah. Ini hak kita. Karena kita harus hati-hati. Kalau sampai zakat ini kemudian salah terdistribusi, ini resiko kan kita. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menjadi edukasi kita bersama. Ayo, siapapun dari sahabat-sahabat sekalian yang memang masih mengumpulkan, menyalurkan zakat dan belum memegang SK, masih ada waktu, yuk silakan maju ke, mungkin bisa ke kantor Muhammadiyah di level kecamatan ataupun kabupaten, bisa ke kantor NU ataupun Basnas di level kecamatan, NU di level kecamatan ataupun di kabupaten untuk mengesahkan apa yang sejatinya kita niatkan khidmah untuk masyarakat, tapi memang harus ada aturan main yang harus kita penuhi. Masih ada waktu untuk kita mengusahakan itu semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.